Hai, materi hari ini adalah komposisi fungsi, di mana submateri yang pertama adalah operasi aljabar fungsi, kedua operasi komposisi fungsi. Kita mulai bahas operasi aljabar fungsi. Jika f dan g merupakan fungsi, maka berlaku sifat-sifat berikut. Kalian simak ya, pada layar kalian terdapat 4 sifat. Yang pertama, penjumlahan fungsi. Yang kedua, pengurangan fungsi. Ketiga, perkalian fungsi. Dan yang terakhir adalah pembagian fungsi. Diamati untuk masing-masing rumusnya. Contoh, misalkan ada fx sama dengan x kuadrat ditambah x dikurangi 6. Dan diketahui juga nilai gx-nya sama dengan x plus 3. Maka untuk penjumlahan fungsinya, masing-masing fungsi tersebut tinggal dijumlahkan saja menjadi x kuadrat plus 2x min 3. Mudah ya. Begitu juga untuk pengurangan fungsi. Masing-masing fungsinya juga harus dikurangkan. Cuman hati-hati, pada fungsi yang kedua ketika akan dikurangkan, kalian harus perhatikan tanda kurung di depan fungsinya itu. Kemudian tinggal dikalikan. Nah, nanti menjadi x kuadrat min 9. Ketiga, ada perkalian fungsi. Jadi fungsi f dikalikan dengan fungsi g. Perkaliannya nanti kalian ingat kembali materi ketika kalian SMP, perkalian pelangi. Selanjutnya akan menjadi x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 6x ditambah 3x kuadrat ditambah 3x min 18. Jadi yang variabelnya sama bisa dioperasikan. Terakhir hasilnya menjadi x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 3x min 18. Untuk rumus yang terakhir yaitu tentang pembagian fungsi. Jadi ada pembilangnya adalah fx, penyebutnya adalah gx. Nah, untuk pembilangnya sendiri kebetulan itu bisa difaktorkan. X kuadrat plus x min 6 itu bisa menjadi x plus 3 dan x min 2. Ada faktor yang sama di pembilang dan penyebut. X plus 3 nya kita sederhanakan, maka hasil yang bisa diperoleh adalah x min 2. Materi selanjutnya yaitu tentang operasi komposisi fungsi. Jika f suatu fungsi dari a ke b dan g suatu fungsi dari b ke c, maka fungsi dari a ke c disebut komposisi fungsi dan dinyatakan dengan tulisan g bundaran f. Nah, skemanya seperti ini, ada a, b, dan c. Fungsi yang memetakan dari a ke b kita anggap itu f. Kemudian dari b ke c itu kita anggap g. Sedangkan dari a ke c langsung itu bisa kita sebut sebagai komposisi fungsi. Rumusnya adalah g bundaran f terhadap variabel x akan sama dengan g terhadap fx. Contoh yang pertama, diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 4 dan fungsi gx sama dengan 2x plus 3. Tentukan rumus fungsi dari f bundaran g terhadap variabel x. Kemudian yang kedua, tentukan nilai dari f bundaran g terhadap angka 3. Ya, yang pertama kita cari dulu rumus dari komposisi fungsinya ya. Ada f bundaran g terhadap variabel x akan menjadi f terhadap fungsi gx. Nah, f-nya kita tulis jadi f terhadap 2x plus 3. Gx-nya mulai kita ganti nih. Nah, f kan tadinya x kuadrat min 5x plus 4. Variabel x-nya itu kita ganti menjadi 2x plus 3. Nanti akan menghasilkan 2x plus 3 dikuadratkan dikurangi 5 dikali 2x plus 3 ditambah 4. Hasil dari pengkuadratan tersebut menjadi 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 9 dikurangi 10x dikurangi 15 tambah 4. Nah, yang bisa dioperasikan kita sesuaikan dengan variabelnya menjadi 4x kuadrat ditambah 2x dikurangi 2. Berikutnya soal yang B. Tentukan nilai f bundaran g terhadap angka 3.
kita bisa tuliskan F dalam kurung G terhadap angka 3. Nah, Gx-nya itu kan 2x plus 3. X-nya kita ganti angka 3 menjadi 2 dikali 3 tambah 3. Hasilnya 9. Dengan begitu bisa kita tuliskan fungsi F-nya itu terhadap 9. Fx-nya sendiri itu merupakan persamaan kuadrat. X-nya kita ganti 9 menjadi 9 kuadrat dikurangi 5 dikali 9 ditambah 4. Setelah kita hitung hasilnya ketemu 40. Dapat dipahami ya? Untuk selanjutnya kita ke contoh yang lain. Soalnya adalah diketahui fungsi f terhadap x yaitu x kuadrat min 2x plus 3, kemudian gx sama dengan x min 1, dan h terhadap x plus 3 sama dengan 2x min 5. Tentukanlah rumus fungsi hx, itu yang pertama. Kemudian tentukan rumus fungsi dari f bundaran g bundaran h terhadap variabel x. Kita harus cari tahu dulu nih fungsi h terhadap x-nya itu apa. Baik, perhatikan penyelesaian berikut. Misalnya y sama dengan x plus 3, maka bisa kita tentukan bahwa x-nya sama dengan y dikurangi 3 dengan cara pindah ruas. Kemudian ada fungsi h terhadap x plus 3 akan sama dengan 2x min 5. Nah, x plus 3 nya kita ganti y, nanti x nya kita ganti y min 3. Penulisannya menjadi h terhadap y sama dengan 2 dikali y min 3 dikurangi 5, menghasilkan 2y min 6 min 5 sama dengan 2y min 11. Selanjutnya yang kita cari kan fungsi h terhadap x, maka variabel y-nya tinggal kita ganti menjadi x. Jadi hx sama dengan 2x min 11. Untuk soal yang B, f bundaran g bundaran h terhadap variabel x, maka bisa kita tuliskan f bundaran g terhadap hx. Nah, hx-nya sendiri sudah ketemu ya, jadi 2x min 11 itu tadi. Kita tuliskan f bundaran g terhadap 2x min 11. Nah, terus kita klasifikasikan lagi f terhadap g dalam kurung 2x min 11. Nah, gx-nya itu sendiri kan x min 1. Nah, x-nya itu kita ganti menjadi 2x min 11. Jadi f dalam kurung 2x min 11 dikurangi 1. Kita sederhanakan jadi 2x min 12. Jadi fungsi f-nya itu tidak lagi fx tapi menjadi f terhadap 2x min 12. X-nya kita ganti 2x min 12 itu tadi. Jadi 2x min 12 dikuadratkan kurangi 2 dikali 2x min 12 ditambah 3. Hasilnya menjadi persamaan kuadrat 4x kuadrat dikurangi 48x ditambah 144 dikurangi 4x ditambah 24 ditambah 3. Kita sederhanakan menjadi 4x kuadrat dikurangi 52x ditambah 171. Coba nanti diamati lagi pelan-pelan, kemudian latihan soal lagi. Pasti akan mudah untuk kalian karena sudah terbiasa mengerjakan soal seperti ini. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tanyakan pada kolom komentar atau hubungi saya pada kontak person yang lain. Kiranya selesai ya pembelajaran pada kali ini. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Jangan lupa subscribe ya. Nantikan video pembelajaran lainnya. Dadah!